Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Pemirsa TVRI, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Andai ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Senang sekali, saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita, yaitu Serambi Islami. Dan tentunya seperti biasa kita akan bahas tema yaitu The Power of Silaturahmi. Dan tadi sudah diawali oleh Ar-Raudah Voice, terima kasih. Dan juga kali ini kita bersama jamaah ataupun audiens kita yaitu dari Himpunan Qori dan Qoriah Mahasiswa UIN Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan tentunya bersama Ustadz Mahfuzul Huluki. Ustadz, ngebahas tentang The Power of Silaturahmi nih Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Iya, kalau yang kita lihat di masyarakat ya, silaturahmi itu memang ada yang memang dijaga dengan baik. Betul. Antara keluarga dengan keluarga, antara tetangga dengan tetangga. Tetapi ada hal yang memang itu kadang-kadang musiman. Tergantung kebutuhan. Kalau ada urusan, ada kepentingan, baru mau kumpul. Nah itu dia. Gitu, rajin buat kumpul. Pas ditanya ternyata anaknya mau nikahan. Jadi baru mulai itu dia kumpul ngikut ngaji. Biar pada datang ya. Nah ini yang seperti apa tentunya kita harus tahu juga pengertian dari silaturahmi itu. Dan tentunya kita akan mendapatkan kejelasan dari narasumber kita. Yaitu langsung saja kita sambut Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Beliau ini Ketua Departemen Dakwah PB Matlaul Anwar, dosen tafsir UIN Jakarta. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Akhirnya bisa silaturahmi lagi kita nih. Alhamdulillah. Katanya silaturahmi itu bisa memperpanjang umur dan juga menambah rezeki. Gitu ya. Betul ya Ustaz ya? Betul, Nah berarti ini yang harus terus digali lagi tentang silaturahmi. Tapi dipersilakan duduk dulu Ustaz. Baik. Nah. Ya, bahasan kita tentang silaturahmi, Ustaz. The power of silaturahmi atau kekuatan dari silaturahmi. Dan tentunya kita butuh penjelasan juga silaturahmi itu apa sih sebetulnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan Allah, juga hadir di sini Himpunan Qori Qoriah Mahasiswa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi secara khusus menyebutkan silaturahmi itu siapa yang menjaga tali silaturahmi maka rizkinya akan dibanyakin. Masya Allah. Selain itu panjangnya umur ternyata juga bergantung kepada silaturahmi kita. Masya Allah. Tapi nanti Ustadz kita jelaskan lebih rinci lagi tentang tema kita yaitu The Power of Silaturahmi. Jadi buat pemirsa tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami dengan tema kita The Power of Silaturahmi. Silahkan Ustaz. Iya. Silaturahmi itu terambil dari dua kata, silat dan rahim. Silaturahmi itu atau silah itu terambil dari kata wasala, yasilu, waslan, silatan. Ya. Kalau kita membuka kamus maka silah itu bermakna al-atiyah, bermakna al-minhah. Al-wusul artinya al-kathirul i'ta. Sehingga silah itu artinya memberikan, mempersembahkan. Al-wusul itu artinya orang yang banyak memberi. Ya, itulah makna wusul atau silah itu sendiri. Lalu kemudian kalau kita melihat rahm itu seakar kata dengan rahim. Ya, jadi orang yang menyambung tali kasih itu sesungguhnya makna silaturahmi.
Maka di bangsa kita ada terkenal dengan halal bihalal, ya. Mencairkan atau mencairkan yang tadinya beku. Itu juga makna silaturahmi secara umum, ya. Lalu kemudian yang tadinya ruwet menjadi kembali baik, ya. Maka itulah sesungguhnya yang kita pahami dari makna silaturahmi itu. Maka oleh karena itu Nabi memberikan pesan kepada kita, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladzi idza qata'at rahimahu wasalaha. Seseorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan dengan kebaikan semisal. Akan tetapi kata Nabi, seorang yang menyambungkan silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi yang sebelumnya diputus oleh pihak lain. Maka inilah manfaat dari silaturahmi kita, bagaimana menyambung sesuatu yang tadinya kusut menjadi cair kembali, menjadi baik kembali. Itulah makna silaturahmi. Maka oleh karena itu Allah memberikan pesan kepada kita. Mari kita simak surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri
Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan di ayat ini, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Sebagaimana pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wasilu arhamakum, kata Nabi. Bertakwalah kalian kepada Allah dan sambunglah tali silaturahmi di antara kalian. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa para jamaah sekalian, pemirsa serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tasaalun di sini adalah tata'atafun, juga bermakna tatasaalun huquqahum. Bertakwalah kepada Allah dengan zat Allah itu laki-laki dan perempuan saling mengasihi. Kalau Allah berpesan kepada kita bahwa kita saling mengasihi sesama, maka sesungguhnya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebaliknya dari itu, yakni memutus tali silaturahmi. Kita diminta oleh Allah saling menyayangi, saling mengasihi, menjauhi dari pertengkaran, bahkan kita tidak dianjurkan untuk memutus tali silaturahmi antar sesama. Maka oleh karena itu Allah meminta kepada kita dengan nama Allah, dan tentu kita dianjurkan untuk menjaga hubungan silaturahmi kita. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Tidak akan menikmati indahnya surga ketika kita memutus tali silaturahmi. Atau dengan kata lain, silaturahmi ini sesungguhnya mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ancamannya termasuk berat juga ya. Maksudnya buat orang-orang yang memutus silaturahmi pastinya tidak akan masuk surga seperti itu ya. Masya Allah. Baik, dan tentunya kita akan undang narasumber tamu kita, dan tentunya beliau ini adalah Kaprodi S3 Manajemen Pendidikan Islam UNJ ya. Langsung saja kita sambut Dr. Saiful Bahri MA, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan. Silakan duduk. Senang sekali bisa kehadiran Ustadz nih untuk bisa menyambungkan tentunya dari tema kita, yaitu The Power of Silaturahmi, Ustadz. Ya. Ustadz sendiri apa nih kegiatannya, Ustadz? Saya kegiatannya di kampus di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Masya Allah, alhamdulillah. Banyak dong mahasiswanya, Ustadz. Alhamdulillah. Tentunya. Dan ini kan bahasan kita adalah tentang kekuatan dari silaturahmi itu seperti apa. Nah, bisa dijelaskan Ustadz tentang tema kita? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Serambi Islami yang berbahagia, penjelasan yang tadi sudah disampaikan Dr. Hasani menguatkan kita bahwa silaturahim ini juga merupakan ibadah. Jadi kekuatannya ini adalah mengatur interaksi kita dengan sesama manusia, tapi dia bernilai ibadah. Dan ayat yang tadi dibacakan itu ada dua disebut perintah bertakwa di situ. Dibuka yang pertama kali adalah panggilan untuk semua manusia, ya ayuhan nas. Berarti kita secara internal sesama umat Islam harus mempraktekkan itu dulu, baru kemudian apa istilahnya, kita sosialisasikan. Manusia itu seharusnya begitu, saling mengasihi, tidak boleh ada suudzon, tidak boleh ada saling menjauhi. Kalau bahasa anak sekarang nggak boleh jadi orang toksik. Gitu kira-kira. Jadi
ketika tadi dijelaskan oleh guru kita, wattaqullaha, berarti kan tidak cukup kuat untuk yang pertama ini, sudah kuat sebenarnya, tapi tidak cukup kuat kalau tidak diikuti yang kedua. Wattaqullaha, yang kita diminta untuk menyambung silaturahim. Jadi kekuatannya adalah dua dimensi kita dapat sekaligus. Sesama manusia kita saling menguatkan, dan juga adalah menjaga kedekatan kita dengan Allah. Jadi vertikal wajib, horizontal juga seperti itu ya, saling menguatkan. Betul. Betul. Nah kan ada hadis ya bahwasanya menyampaikan apa nih kaitannya dengan panjang umur dan banyak rezeki tentang silaturahmi itu sendiri, Ustaz? Ya, kalau panjang umur, misalnya saya masih muda, berinteraksi dengan orang yang usianya di atas saya. Kok nunjuk ke saya, Ustaz? Saya? Oh, sini. Oh. Jadi kalau usianya di atas saya, katakanlah bisa ada margin 10, 20 dan seterusnya. Berarti kan saya mendapatkan informasi dan pengalaman beliau. Oke. Nah, di situ ada makna tambah umur. Ada yang menafsirkan bahwa tambah umur itu juga berarti terrevisi betulan. Kan memang kita tidak tahu aslinya kita akan meninggal di usia berapa. Tapi karena rajin silaturahim mungkin Allah tambah. Kan kita juga tidak tahu. Tapi banyak yang menafsirkan bahwa tambah umur itu adalah bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Nah, sehingga dari situ kita juga akan mendapatkan keberkahan rezeki. Orang yang silaturahim lebih terbuka, dia punya koneksi, peluang untuk melakukan banyak hal. Rizki berupa ilmu, rizki berupa networking, rizki berupa yang lainnya, termasuk juga materi. Tentu juga kalau orang hanya diam saja kan menunggu. Sementara kalau dia bersilaturahim, dia progresif dan aktif. Ya. Tapi kalau kita lihat peradaban saat ini kan sudah mulai sedikit ada pergeseran ya Ustaz ya. Bahwasannya mengenai silaturahmi itu sendiri, bahkan di perkuliahan saja, kalau di masa-masa era sebelum pandemi saja kita masih banyak pembelajaran dengan konsep offline. Berarti kan masih ada tatap muka dan silaturahmi. Tapi di saat sekarang kan sudah banyak juga yang menjalankan pembelajarannya dengan cara online, dan itu kan silaturahmi tapi dalam bentuk melalui media seperti itu. Nah, dan kemudian di saat sekarang ini orang kecenderungan malas bersilaturahmi karena silaturahminya cukup dengan media yang kita tahu sekarang adalah gadget dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana pandangan Ustadz dengan keadaan saat ini? Tapi jangan dijawab dulu, Ustadz. Tentunya kita akan lanjutkan setelah yang saat ini. Tetap bersama kami di Serambi Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami dengan tema The Power of Silaturahmi. Dan tentunya kita akan dengarkan jawaban dari Ustaz Saiful tentang apa yang tadi saya sudah tanyakan. Seperti apa tuh Ustaz? Ya, baik para pemirsa, Ustaz Hafiz yang dirahmati Allah. Jadi bersilaturahim melalui online atau tidak tatap muka itu sebenarnya bisa dijadikan sarana tapi bukan menjadi inti. Jadi kan saya mau ke rumah Ustadz nih, saya call dulu, mukadimahnya. Mukadimah. Atau mungkin menjadi pengganti ketika kita kesulitan. Ya sekarang kalau kita ganti silaturahmi itu full dengan online, itu yang menjadi kurang baik dampaknya. Ada orang dapat nikmat, kita tahniahnya dengan kirim pesan. Orang takziahnya juga online. Nanti jangan-jangan kalau kita sakit juga dijenguknya online. Jadi sebenarnya itu merupakan mukaddimah. Jadi tidak segala-galanya. Juga memaknai silaturahim itu kan dia awalnya kan dari kerabat. Kalau dia bisa datang pertemuan reuni dan sebagainya, tapi sesama kerabatnya tidak, kan berarti salah dalam memaknai itu. Sama dengan tadi, kalau dia bisa datang offline itu lebih bagus. Online itu hanya menjadi sarana. Dia menghubungkan keluarga itu lebih utama. Baru setelah itu mau reuni, mau tetangganya, mau temennya, kongko-kongkonya, itu lebih bagus lagi. Kurang lebih begitu. Baik, tentunya kita dengan kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan, tapi bisa tidak segalanya seperti bukan itu ya. Segala-galanya. Bukan segala-galanya. Tetap kita harus ada pertemuan, yaitu tatap muka langsung, itu jauh lebih baik. Betul. Baik, alhamdulillah. Tapi tadi kita kembali kepada Dr. Hasani ya, bahwasannya katanya orang yang memutus tali silaturahim itu jangan harap bisa
dapat surganya Allah seperti itu. Berarti kan ancamannya lumayan menakutkan banget ya. Seperti apa tuh? Ya, para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan oleh Ustaz Saiful bagaimana Allah mengiringi dengan takwanya saja sampai 2 kali di surah An-Nisa. Ya ayuhan nas ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu kemudian ketika kita menyambung tali silaturahmi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada sesuatu yang Allah ingin jelaskan ketika kita memutus tali silaturahmi, maka di situ timbul permusuhan, timbul saling curiga. Kalau sudah saling curiga, maka bukan hanya diancam di dunianya, tetapi sampai ke akhiratnya. Pantas orang-orang yang memutus tali silaturahmi itu dia terjauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah berpesan kembali di surah Ar-Ra'd ayat 21, mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan kembali. Ayat ini sesungguhnya maknanya secara umum, konteks umum. Apa yang diperintahkan Allah, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Sesuatu yang diperintah kepada Allah, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjalin tali silaturahmi, menjalin hubungan dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, berbakti kepada orang tua. Ini bagian dari menghubungkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna silaturahmi sesungguhnya. Jangan sampai para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita justru tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memutus apa yang semuanya sudah baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalin sesama kerabat, sanak famili, ya, semua dengan orang fakir miskin, lalu kemudian kita saling bantu-membantu, dermawan, berbuat kebajikan. Itu semuanya adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk memenuhi janji Allah, untuk memelihara perintah Allah, dan tentu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga silaturahmi pada intinya kita sesungguhnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutus tali silaturahmi itu sesungguhnya kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga silaturahmi maka mestinya hubungan kita dengan Allahnya baik, dan ketika kita sudah baik hubungan dengan Allahnya, hubungan dengan sesama pun baik. Tidak mungkin kita hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala sementara dengan tetangga tidak baik. Berarti ada yang salah sholat kita, ada yang salah dengan ibadah kita, ada yang salah dengan puasa kita, ada yang salah dengan zakat kita. Karena itu ibadah-ibadah yang
hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu mestinya berimbas kepada hubungan sosial kita baik. Salatnya baik, maka hubungan dengan sesama pun baik. Zakatnya kita lakukan, maka hubungan sosial dengan orang lainnya pun baik. Kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah sesungguhnya makna silaturahmi secara luas ya. Dan orang yang menjaga silaturahmi tentu dia senangnya berbagi, senangnya berbuat kebaikan, ngomongnya baik. Maka ini bagian dari menjaga silaturahmi secara umum itu. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala betapa pentingnya silaturahmi ini. Bukan hanya untuk kita sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita sendiri, tetapi untuk lingkungan sosial yang terdekat sampai dalam konteks bernegara, bersosial dan bernegara tentu dan juga beragama. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, ilmu yang luar biasa. Nah, kepada Ustadz Saiful nih ya, kan kita tahu bahwa bahkan saya sempat viral kalimat ini, bahwasannya kalau silaturahmi nggak mau putus, pinjam duit 100. Dan banyak sekali pemicu ya untuk bisa retaknya silaturahmi gitu. Salah satunya adalah gara-gara uang silaturahmi atau dengan gara-gara yang lain mungkin sosial media dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita agar selalu senantiasa terjalin silaturahmi dengan baik? Ya, baik Ustadz Hafiz dan para pemirsa yang berbahagia. Jadi silaturahim itu sarana untuk supaya kita diridhai Allah dan juga makin dicintai dan disayangi sesama kita. Berarti sarana itu ada materinya. Silaturahim kita itu kita ada keperluan apa? Karena kan kalau di dalam hadis qudsi ketika seseorang ditanya, apa tujuan kamu berjumpa dengan saudaramu? Lalu dia mengatakan, saya tidak punya hajah. Ghaira anni uhibbuhu fillah. Kecuali saya memang mencintai dia. Maka orang inilah yang memiliki motivasi tertinggi karena dia silaturahim karena Allah. Tapi kan ada juga orang yang silaturahim karena tadi, karena ada keperluan. Sebenarnya tidak dilarang. Tapi kalau kita hanya untuk itu kan berarti pamrih pada Allahnya hilang. Nah sama juga saat kita bersilaturahim, basa-basi kita itu menyakiti orang. Esensi silaturahimnya jadi tidak dapat. Nah, kita silaturahim tapi menanyakan sesuatu yang dia tidak nyaman. Sama juga. Kayak tadi kira-kira kalau minjem 100 nyaman nggak? Nah berarti kan itu justru akan menghalangi maqasid syariah dari silaturahim itu. Maka sesungguhnya yang harus kita pahami saat kita bersilaturahim ini saya beribadah. Yang perintahkan Allah seperti yang dikatakan Dr. Hasani tadi. Berarti saya perlu menjernihkan dan menggunakan cara yang baik. Kalaupun harus minjem 100, nah itu dilihat kondisinya. Iya. Lihat kondisinya, nih orang lagi punya apa enggak, gitu ya, lagi banyak urusan apa enggak. Tapi terkadang suka begitu, giliran mau kumpul aja, giliran lagi mau ada kebutuhan seperti itu. Nah ini tentunya berarti silaturahminya enggak lillah ya, tapi karena adanya kepentingan dan adanya kebutuhan. Dan kepada Ustadz Hasani lagi nih ya. Lalu manfaat apa sih yang bisa diraih, yang bisa didapat buat orang-orang yang selalu senantiasa menjaga silaturahmi? Iya, kalau ada perintah dari Allah berarti ada manfaat yang luar biasa. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh kepada kita untuk menjalin tali silaturahmi. Apa manfaat terbesar? Yang pertama seperti tadi ayat yang sudah kita bahas bahwa silaturahmi ini adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Allah begitu punya perhatian khusus untuk menjaga tali silaturahmi. Silaturahmi ini artinya bukan hanya dalam satu rahim ya. Ukhuwah kita diikat dengan ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Jadi bukan hanya ukhuwah imaniyah, bukan hanya ukhuwah islamiyah, tetapi kita ini juga diikat dengan dasar ukhuwah wataniyah, sesama anak bangsa, sesama umat manusia basyariyah, sesama ukhuwah insaniyah, sesama anak manusia. Maka oleh karena itu silaturahmi ini
sesungguhnya ingin berpesan kepada kita, mari kita saling jaga dengan cara saling asah, saling asih, dan saling asuh. Itulah makna sesungguhnya setiap surah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sesungguhnya pesan dari silaturahmi. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini ya maksudnya saya ingin bertanya tentang kejadian-kejadian saat ini. Bicara ketika kita sudah lepas SMA atau lepas kuliah, pastinya kita punya pertemanan dan biasanya suka ada perkumpulan atau yang dikatakan reuni. Tapi ada orang ketika sudah berumah tangga. Nah, ketika suami atau istrinya ingin reuni, kumpul-kumpul begitu, kemudian suaminya melarang atau istrinya melarang karena mungkin di masa-masa sekolah ada mantan seperti itu. Apakah ketika melarang seperti itu sama saja memutuskan silaturahmi atau baiknya seperti apa? Tetap ikut berkumpul atau menjaga diri untuk tidak berkumpul agar kita saling memahami pasangan hidup, atau lebih bagaimana menjaga hubungan silaturahmi dengan sahabat-sahabat kita? Iya, betul Ustaz Hafiz. Ini para pemirsa, temanya bisa merembet kemana-mana sebenarnya silaturahim. Karena kan asli awalnya rahim itu ikatan keluarga. Iya. Lalu kemudian pada ikatan yang lebih besar sosial. Artinya poinnya adalah bahwa kita disunahkan lebih dulu atau bahkan diwajibkan itu membangun yang dekat secara kerabat. Baru kalau misalnya kayak tadi yang disampaikan itu sifatnya ya tergantung. Kalau dia datang ke reuni, ke komunitas, itu mengesampingkan hak-haknya di keluarga, justru ini mandorotnya lebih besar. Oh gitu. Gitu. Kalau ini maslahatnya menguatkan atau menopang ini, malah lebih bagus. Misalnya nih, saya datang ke teman SMA saya, ya barangkali di situ ada network yang bisa didapatkan, sekalipun itu ditahdzir dalam artian lillahi ta'ala dulu, tapi itu boleh. Kita mendapatkan manfaat keduniaan itu bisa. Nah, kalau termasuk ada dimungkinkan terjadinya madorot kayak tadi misalnya CLBK-nya berarti kan kalau ada madorot seperti itu kan berarti itu mafsadah yang kemungkinan muncul. Nah, berarti kita ya tahu diri lah kira-kira madorotnya lebih besar atau tidak. Manfaat saya datang ke reuni, ke perkumpulan dan lain sebagainya itu masing-masing kita bisa menilai. Termasuk kita minta pendapat pasangan hidup kita. Boleh apa enggak gitu ya? Mungkin lebih bukan boleh atau tidak. Kira-kira seperti apa? Kalau boleh atau tidak itu kayaknya akan jadi kayak kering gitu ya. Kira-kira saya berangkat atau enggak ya? Gitu. Jadi ada bahasa cinta karena kita sedang bahas silaturahim. Gara-gara kita memperluas silaturahim, tapi kita merusak silaturahim di sisi lain kan kontradiktif. Kita minta kasih sayang Allah, tapi dengan merusak kasih sayang dengan sesama kontradiktif. Baik, alhamdulillah. Dengerin. Nunjuknya ke saya. Pertanyaan dari hati enak aja. Kok tahu sih? Baik. Dan buat pemirsa nanti kita akan terus lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami. Dan tentunya sangat menarik sekali kajian kita dengan tema The Power of Silaturahmi. Dan tentunya kita sudah menerima video-video kiriman dari para pemirsa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, kita akan tayangkan video pertanyaannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Saputra dari Bekasi. Izin bertanya Ustadz, kita ini sebagai umat muslim dianjurkan untuk bersilaturahmi, menjaga hubungan persaudaraan. Yang ingin saya tanyakan, biasanya kita bersilaturahmi dengan umat muslim yang masih hidup. Bagaimanakah bila kita berziarah kubur dan bertajiah? Apakah itu termasuk bersilaturahmi juga? Demikian Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi dengan yang gaib, apa itu masih dikatakan silaturahmi Ustadz? Silakan Ustadz. Ya baik,
Para pemirsa yang dimuliakan Allah, penanya dari Bekasi tadi ya. Pak Yadi. Bertanya sekaligus menjawab sebenarnya sudah itu. Ya, bagaimana kita kan masih hidup ini. Tentu silaturahminya dengan yang masih hidup. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan yang sudah wafat? Ya. Tadi sesungguhnya sudah dijawab. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kesempatan Rasul itu khusus berziarah di makam Baqi itu. Hampir sering Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Itu apakah bisa dikatakan silaturahmi? Ya. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita silaturahmi kepada yang masih ada, tinggal kontak atau tinggal datang, kita bisa silaturahmi. Tapi pertanyaannya bagi orang yang sudah wafat, masihkah kita bisa menjalin silaturahmi? Tentu pertanyaan ini kita jawab dengan masih. Dengan cara apa? Membaca Al-Quran, kita kirimkan hadiahnya untuk orang yang sudah wafat, itu juga bagian dari bentuk silaturahmi. Secara fisik, memang kita tidak bisa bertemu langsung. Kalau bertemu langsung kayaknya kabur. Tetapi kita bisa berziarah, tadi sudah dijawab juga oleh penanya, berziarah kubur, lalu mendoakan, bukan minta kepada kuburan, tetapi kita mendoakan orang yang sudah wafat, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga contohkan, ini juga bagian dari bentuk silaturahmi bil ghaib. Bil ghaib, karena tidak bisa bertemu langsung ya. Dan tentu banyak amalan-amalan yang lain ya. Kita beramal saleh, lalu kemudian amal saleh ini kita hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Kita baca Quran kita hadiahkan untuk orang yang sudah wafat. Ini juga bentuk dari silaturahmi kita kepada orang yang sudah wafat. Dan ini saya kira yang dicontohkan oleh baginda Rasul, oleh para ulama kita, ya. Jadi tidak berhenti. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kendati kita semuanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada 3 yang tidak terputus amal kita. Sedekah jariah ini juga bagian dari silaturahmi kita. Anak yang soleh kita semua yang ada di sini, para mahasiswa, bagaimana bentuk rasa syukur kepada orang yang membesarkan kita, dan orang yang mungkin di antara orang tua kita yang sudah wafat, maka jalin silaturahminya dengan kita tetap berbuat baik, ngomong baik, beramal baik, itu juga bentuk dari rasa kasih sayang, dan inilah silaturahmi kita. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau silaturahmi dengan manusia yang masih hidup berarti masih makhluk kasar ya. Jadi kita bisa yang dibawa juga harus yang bentuknya jelas, ada fisiknya gitu. Tapi kalau silaturahmi dengan makhluk halus berarti yang dibawa yang halus-halus, doa gitu ya. Masya Allah. Kita sampai aja ngasih salam tuh, assalamualaikum ya ahlil kubur. Pasti dijawab kan kayak ya? Dijawab kan ya? Dijawab. Nah, cuma nggak kedengeran. Kalau kedengeran repot tuh. Waalaikumsalam. Baik, kita akan kasih kesempatan buat penanya yang ada di studio. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Muhammad Zikra Rantona dari Himpunan Qori-Qori'ah Mahasiswa UIN Jakarta. Di sini dengan membahas tema The Power of Silaturahmi, Ustaz. Saya ingin melancarkan tentang seandainya saya ingin silaturahmi kepada teman saya yang pernah menyakiti hati saya. Nah, terus seandainya saya silaturahmi kepada dia itu akan mengingat dia itu pernah menyakiti hati saya, Ustaz. Oke. Sekian, terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sini nggak? Nggak. Baik. Dan seperti apa tuh? Mungkin Ustaz Saiful apa yang bisa dijawab, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Hafiz dan Muhammad. Para pemirsa Serambi Islami, jadi kalau dalam rangkaian hadis itu, hadis silaturahim itu diapit dengan 2 hadis yang lainnya ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Yang beriman Allah pada hari akhir, silaturahim. Yang muliakan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia berkata baik atau diam. Ini rangkaian sebenarnya. Jadi kita boleh ambil tengahnya, tapi kita ingat sebelum dan setelahnya. Maka sesungguhnya motivasi kita silaturahim itu ya menjaga ketahanan iman kita kepada Allah dan
iman kepada hari akhir. Nah artinya siapapun orang yang kita silaturahim itu misi kita itu. Termasuk orang-orang yang kita mungkin belum move on. Bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Biasanya gitu ya. Bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Jadi quotes tuh, jadi quotes Semayang. Jadi nggak apa-apa. Itu bentuk ketahanan kita. Kita bersabar. Move on dengan memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Perlu waktu untuk memaafkan aja perlu waktu. Apalagi untuk melupakan. Maka itu silaturahim kita adalah motivasinya iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau dalam bahasa manajemen, hari akhir itu disebut dengan future proofing. Kita punya ketahanan masa depan kita. Saya silaturahim ini ibadah, nanti dibalasnya Allah di sana. Perih saya mendatangimu karena akan menguak luka lamaku. Tapi ini akan bermanfaat di dunia, kalau bisa akan terrecovery. Tapi nanti di akhirat saya akan mendapatkan reward yang luar biasa dari Allah SWT. Kira-kira begitu, Ustaz Hafiz. Baik, ya seperti itu jawabannya. Alhamdulillah. Sekarang masih dendam atau enggak? Udah. Baik. Nah, ini kan ada selalu kita kalau apa-apa ada ungkapan gitu. Semoga kita selalu bisa menjaga ukhuwah dan silaturahmi. Nah, sebetulnya itu beda atau sama sih? Bisa dijelaskan, mungkin pemirsa juga ada yang butuh informasi pengetahuannya juga tentang itu. Iya, ukhuwah itu bagian dari bentuk silaturahmi. Silaturahmi itu sesuatu yang baik, bahkan itu bagian dari tadi kata Ustaz Saiful menyitir dari hadis Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billah falyasil rahimahu. Bahkan kita bentuk dari silaturahmi itu kalau tidak bisa ngomong baik ya diam. Itu Masya Allah Rasul menggambarkan sesuatu yang detail sekali. Dan ini Allah baginda Rasul dan Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan silaturahmi yang bentuk duniawi ini sesungguhnya, tetapi Allah kaitkan dengan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Bentuk iman kepada Allah itu ya berbuat baik. Dengan cara apa? Dengan cara ngomong yang baik kalau bisa. Kalau tidak bisa, auliyasmut, diam saja. Ya. Maka ada istilah diam itu emas. Kenapa? Kalau ngomongnya tidak mengenakan, menyakitkan orang. Ya. Maka bentuk dari silaturahmi itu salah satunya adalah ukhuwah. Baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Jadi tidak diikat dengan satu keyakinan bahkan ya. Ukhuwah imaniyah saja tidak. Tetapi kita dianjurkan ukhuwah basyariyah. Kita sesama anak bangsa, sesama anak manusia, sesama anak Adam ya, keturunan Adam, sesama umat Rasulullah. Masya Allah. Di mana letak iman kita ketika kita masih menyakiti hati orang lain? Di mana iman kita ketika kita memutus tali silaturahmi? Memutus tali silaturahmi artinya menyakiti banyak orang, menyakiti orang lain. Termasuk tadi, kendati berat sesungguhnya, apalagi tadi yang ditanyakan ya, kalau ketemu dengan dia pengennya marah aja, gondok aja. Jadi justru buat dosa. Pernah Nabi itu pun demikian ya. Di perang Uhud itu, ya, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gondok kepada seseorang. Siapa itu? Wasi. Tapi dalam perjalanannya apa yang terjadi? Wasi justru masuk Islam. Tapi apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Enyahlah dari mukaku. Memang hati ini luka, tetap luka, manusiawi seperti kita. Daripada model itu, mendingan nggak usah muncul di mukaku kira-kira gitu. Nabi bukannya tidak memaafkan, sudah memaafkan. Nah ini menandakan bahwa ya kita ini dalam kondisi apapun, dalam kondisi dimanapun tetap terus berbuat kebaikan, menebarkan kasih sayang, itulah rahim. Baik, Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ada yang begini nih, Ustaz, mohon maaf. Ada yang kepada orang lain, dia sangat baik. Gitu. Silaturahmi terjaga dengan baik. Tapi ada yang kepada keluarga ataupun saudaranya, dia tidak terkoneksi silaturahimnya dengan baik.
seperti itu. Bagaimana buat orang-orang seperti itu, Ustaz? Silakan ada. Ya. Baik, mohon izin Ustaz Hasani, Ustaz Hafiz dan Ustaz Mahfuzul Hulki. Para pemirsa Serambi Islami, berarti dia tidak memahami prioritas. Kayak kita misalnya sholat malam rajin, tapi sholat subuhnya jam 6. Ya, tidak tahu prioritas berarti. Gitu. Nah, sama. Berbuat baik kepada orang lain itu luar biasa baiknya. Tapi kepada keluarga, karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Berarti prioritasnya adalah mencintai dan menyayangi keluarga. Karena pernah ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya punya 2 anak perempuan dan saya tidak pernah menciumnya. Maka Rasulullah apa kata? Man la yarham, la yurham. Jadi mencium anak kita sendiri ya. Kalau anak orang lain kita lihat-lihat, masih kecil nggak apa-apa. Kalau udah sudah gede, besar problem. lihatnya jelek. Gitu. Iya. Jadi itu halus, jadi memperhalus lembut kita. Sama dengan ukhuwah. Ukhuwah itu kan tadi sudah dijelaskan Ustaz Hasani. Ada ukhuwah berbasis iman, al-hasyr itu ya. Nah, bahkan berbasis iman itu limitless. Kita berukhuwah dengan saudara kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Tapi orang-orang kafir juga berukhuwah. Ayat setelahnya kan begitu. Alam tara ilal ladzina kafaru yaquluna li ikhwanihim. Nah, kita juga bisa berukhuwah dengan setan kalau kita berbuat buruk. Maka kita berukhuwah ini yang menjadi prioritas silaturahim adalah keluarga dekat kita. Kita syukuri nikmat mereka. Karena berukhuwah ini sama dengan bersilaturahim memerlukan kesabaran. Baru kalau kita bisa menikmati itu kita bisa bersyukur. Kita katakan sama istri kita, saya bersyukur menjadi istrimu. Tentu istri kita akan mengatakan, apalagi aku. Tapi coba kalau kita katakan, aku bersabar menjadi istrimu. Apa jawaban dia? Aku lebih bersabar lagi. Jadi kesabaran dan kesyukuran itu kepada teman-teman kita juga demikian. Kalau kita sanggup bersabar dengan istri, anak, ayah, mertua, ipar, maka itu adalah bentuk kekuatan hati kita lembut sehingga kita berinteraksi dengan siapapun di luar rumah kita akan menjadi nyaman. Lebih baik, ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Saiful, dan tentunya buat pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan terus lanjutkan kajian kita The Power of Silaturahim setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami dengan tema The Power of Silaturahmi. Dan tentunya kita masih memberikan kesempatan untuk menayangkan video pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh pemirsa ke Serambi Islami. Baik, langsung saja kita tunjukkan videonya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novida Friana dari Jatiranggon, Bekasi. Izin bertanya Ustadz, saya ingin menanyakan, saya memiliki seorang teman. Nah, dia itu sering meminjam uang kepada saya, tapi tidak ada itikat baik untuk membayar, padahal dia mampu untuk membayarnya. Bagaimana cara menagihnya supaya silaturahmi kami tetap terjaga, Ustadz? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi pertanyaan saya adalah baru sebatas ketika ketemu bawaannya pengen minjem. Kalau ini udah terjadi. Udah terjadi, sering minjem, dikasih tapi nggak ada itikat buat mulangin. Satasan mungkin ada yang mau dijawab, silakan. Iya, Masya Allah, ini realita dalam kehidupan ya. Banyak sekali yang model-model ini. Ya, ketika kita berhutang, maka hutang kita bukan hanya selesai sampai di dunia, tetapi sampai ke akhirat. Bahkan banyak keterangan menegaskan bahwa ketika hutang kita tidak dibayar, tagihannya sampai ke akhirat. Ya, tagihannya sampai ke akhirat. Maka pastikan ketika belum meninggal atau sebelum meninggal, kita sudah membayar hutang-hutang, semua hutang-hutang kita lunasi. Maka inilah yang dipraktekkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para ulama kita mengajarkan sebelum menyolatkan orang yang meninggal, diumumkan dulu seandainya ada hutang piutang,
maka silakan menghubungi keluarga. Ini sesungguhnya ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi kepada konteks pertanyaan tadi itu, bagaimana sudah ditagih tapi nggak mau bayar? Ya, bagusnya kalau kita beriktikad baik, ya tentu dengan cara yang baik, ya, menagih dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa juga, kalau kita mengikhlaskan jauh lebih baik, lebih afdol, ya. Artinya kita sesungguhnya sudah menabung pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala dari hutang-hutang orang yang senang hutang tadi itu. Kalau masih bisa ditagih dengan cara yang baik, silakan ditagih dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa, tentu memaafkan itu jauh lebih utama. Tetapi nilai hutang dari orang yang berhutang masih tetap hutang ketika kita masih menganggap hutang. Tetapi kalau dianggap lunas saja, biarkan Allah yang membalasnya, pasti Allah jauh lebih banyak akan memberikan balasannya kepada kita yang membebaskan hutang dari saudara kita. Baik, mungkin kalau utangnya dikit enak Ustaz. Gitu. Kalau utangnya gede berat juga gitu ya. Tapi tentunya itu jauh lebih baik, walaupun kecil besar kalau mengikhlaskan, wah alhamdulillah. Saya perlu tahu tuh ibu itu di mana tinggalnya gitu. Baik, dan kita akan kasih kesempatan sekarang untuk audiens yang ada di studio kita. Silahkan yang mau tanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Inayah dari Himpunan Qori-Qori'ah Mahasiswa UIN Jakarta. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi atau apa yang mesti kita lakukan ketika kita ingin menjalin silaturahmi kepada seseorang, namun seseorang ini terus menghindar begitu. Sekian, terima kasih. Ya, ini silaturahminya dalam rangka nagih hutang atau mau ketemuan aja? Ketemu aja. Oh, ketemuan aja. Dipikir karena mau nagih jadi makanya ngilang terus gitu ya. Baik, Ustadz Saiful, apa yang bisa dijawab, silakan. Baik, terima kasih Ustadz Hafiz dan juga Ida. Menghindarnya dia dari kita ini ada sebabnya. Jadi kita perlu cross check dulu. Ya. Apakah kita pernah membuat dia tidak nyaman atau karena ada sebab lain. Kalau misalnya dia menghindar di saat dia memang harus pergi, berarti waktunya tidak tepat. Nah, berarti ini kendala di waktu. Nah, dia nggak punya problem dengan saya nggak punya masalah dengan dia, tapi waktunya nggak pas. Gitu. Termasuk ketika kita mau datang, dia baru mau istirahat. Nah, itu jam istirahatnya. Misalnya dia shift malam, paginya itu mau istirahat. Kita pas di situ mau datang, berarti kan nggak pas timing. Berarti kita perlu tahu. Yang kedua, kalau memang dia menghindar karena ada problem di antara saya dan dia, kita selesaikan itu problemnya apa. Di masa lalu mungkin ada pernah kita punya apa gitu ya. Saya khawatir kalau saya sebutkan nanti malah itu yang diingat ya. Karena kan itu bisa diselesaikan. Kecuali begini, saya pernah punya salah sama dia. Dia bilang udah memaafkan, tapi dia ternyata tidak pada faktanya tidak bisa melupakan juga. Nah, berarti kan perlu waktu. Ya, berarti silaturahimnya jangan dipaksain. Nah, jadi nanti kita perlu waktu atau perlu bantuan orang lain bahwa nanti mempertemukan kita, atau pada saat kita sedang berkonflik kita perlu mediator supaya kita bisa bersilaturahim kembali. Dan biasanya yang kayak gitu itu akan lebih berat kalau terjadi antara sesama saudara yang masih ada hubungan kekerabatan. Gitu. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik, Hildaina ya, cukup? Terima kasih. Ya, mudah-mudahan yang teman yang nonton besok mau janjian dan ketemuan. Ya. Nah, baik, Ustaz. Nah, sekarang kan kita lagi rame juga nih mengenai polemik di umat Islam seperti itu ya. Dengan adanya perbedaan yang sehingga memicu sedikit keributan dan kegaduhan di media sosial. Nah, itu juga kan salah satu pemicu retaknya silaturahmi dan ukhuwah di antara umat Islam itu sendiri seperti itu. Apa nih yang bisa Ustaz sampaikan untuk di Islami kali ini? Silahkan Ustaz. Di surah Muhammad ayat 22 sampai 23 Allah menegur keras kepada orang-orang munafik
yang tidak mau berjihad ya. Dan alasannya tidak mau jihad ini karena memutus tali silaturahmi. Ya. Mari kita simak langsung saja ya. Surah Muhammad ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna rahim di sini paling tidak memiliki dua dimensi. Yang pertama dimensi biologis, dimensi keturunan. Ya, satu rahim. Tetapi ada makna yang lebih luas. Rahim di sini bermakna hubungan yang terjalin atas dasar persamaan agama. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Kita diikat dengan itu, dua komponen ini, secara biologis dan secara terjalin persamaan karena persamaan agama. Jangan sampai 14 abad yang lalu yang terjadi pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pecah saudara. Mari, apalagi di era sosial media begini, gara-gara soal furu'iyah, soal musik, lalu kemudian saling menghantam sesama saudara, bahkan sesama ustadz. Bukan hanya soal itu, banyak sekali soal-soal furu'iyah, soal maulid, soal yasinan, soal tahlilan. Yang dibaca juga Quran. Masih membaca sholawat, masih membaca surah-surah Al-Quran. Dan itu semua banyak sekali tradisi-tradisi di masyarakat Indonesia. Sesungguhnya itu bentuk dari silaturahmi. Sama seperti ketika Insinyur Soekarno ingin membuat silaturahmi nasional. Ya, ingin menyatukan semua unsur, semua anak bangsa. Maka tercetuslah ketika itu Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan istilah halal bihalal, bentuk dari silaturahmi akbar nasional. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Menurut Ustadz Saiful, apa yang bisa disikapi dengan polemik yang terjadi? Ya, baik. Terima kasih Ustadz Hasani, Ustadz Hafiz, para pemirsa Serambi Islami. Ada 3 hal yang bisa menghindarkan kita dari perpecahan internal kita yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita melakukan mutual understanding atau at-tafahum. Kita saling memahami. Ketika kita saling memahami, maka akan ada mutual respect, tabadul ihtiram. Kita akan saling menghormati. Karena tidak mungkin kita akan sama dan seragam. Ustadz Hafiz bajunya beda dengan Ustadz Hasani, sama saya, Ustadz Mahfuz juga beda. Bukan karena perbedaan selera, tapi kita punya pilihan. Tapi kita bisa memahami dan kemudian menghormati. Kalau sudah tafahum, tabadul ihtiram, kita bisa melakukan yang ketiga, ada tabadul himayah atau disebut dengan mutual protection. Kita akan saling menjaga. Dan dengan 3 itu, umat Islam akan menjadi kuat. Karena kalau tidak, kita akan diangkat haibah. Kita akan bisa dibully.
kita akan mudah centang perenang sehingga sulit untuk lagi berwibawa. Kewibawaan umat terdahulu itu kan karena ukhuwah ini. Ketika Muhajirin pindah ke Madinah atau ke Yasrib pada waktu itu, yang kaya dipersaudarakan dengan kaya supaya paham kebutuhannya apa. Gitu. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi yang kekayaannya di bawahnya dan seterusnya, sehingga kefahaman ini menjadi kuat dan menjadi dongeng hingga hari ini. Muhajirin dan Ansar. Indah sekali sebetulnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Serambi Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung episode kita kali ini. Namun di segmen terakhir ini kita masih ada waktu untuk bisa memaksimalkan ilmu yang kita akan dapatkan dari narasumber kita. Dan tentunya di akhir episode ini kita ingin mendapatkan kesimpulan-kesimpulan dari kedua narasumber kita yang sangat luar biasa memberikan kita pencerahan ilmu untuk episode kali ini. Dan tentunya diawali dari Ustadz Saiful. Apa yang ingin disampaikan untuk kesimpulan di tema kita hari ini? Baik, terima kasih Ustadz Hafiz, Ustadz Hasani dan juga Ustadz Mahfuzul Huluki, para pemirsa. Sesuai dengan tema yang kita diskusikan, the power of silaturahmi. Jadi silaturahmi itu menunjukkan kekuatan diri kita. Citra kita itu menjadi kuat di mata Allah dan di mata manusia dengan kualitas silaturahim kita. Dan sebaliknya, kalau kita ingin menguatkan dan memperbaiki citra kita di hadapan Allah, kualitas kita di hadapan Allah dan manusia, lakukanlah silaturahim itu. Karena dia akan memperpanjang usia. Artinya kalau kita rajin silaturahim, kita bisa mendapatkan banyak wawasan. Dan kalau kita rajin bersilaturahim, kita menguatkan diri kita sebagai orang yang mampu berinteraksi dengan siapapun. Maka silaturahim itu memerlukan seni, memerlukan cara, dan yang satu lagi memerlukan niat yang baik. Karena tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Saiful, dan tentunya kita kepada Ustaz ataupun Dr. Hasani, apa yang bisa disimpulkan untuk tema kita, The Power of Silaturahmi? Iya, tema kita sungguh luar biasa, The Power of Silaturahmi. Apa yang kita bisa dapatkan dari silaturahmi sehingga menjadi power, kekuatan. Dalam konteks keluarga, tentu silaturahmi ini saling menjaga kasih sayang, menebar kedamaian dalam skup yang terkecil keluarga, dan dalam skup bangsa dan negara dan agama kita menebarkan kasih sayang, menjalankan agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing tanpa harus menyalahkan dari ibadah orang lain atau ibadah dari agama lain. Inilah kerukunan. Kerukunan ini bentuk dari the power of silaturahmi. Kalau semua anak bangsa, semua kita sudah punya visi dan misi yang sama, menebarkan kasih sayang, maka dunia ini akan merasa aman, damai, tenang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui piagam Madinah, semua diikat dengan kasih sayang. Inilah the power of silaturahmi. Ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam dalam Fathu Makkah sudah terkuasai, Islam telah menang Fathu Makkah, maka apa yang terjadi? Nabi datang dengan 10.000 pasukan. Kendati dulu Nabi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diintimidasi, diembargo secara ekonomi, ingin dibunuh, tetapi begitu dari Madinah kekuatan yang besar datang ke Mekah, Fathu Makkah, maka kata Rasul, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. Inilah sesungguhnya the power of silaturahmi, bentuk dari wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah ini adalah silaturahim.
Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pada narasumber kita itu Dr. Hasani Ahmad, dan tentunya di akhir ini kita ingin sama-sama mengajak seluruh pemirsa dan seluruh yang ada di studio kita untuk sama-sama berzikir, kemudian bersolawat dan tentunya bermuhasabah yang akan dipimpin oleh Ustadz Mahfuzul Khuluki. Silakan Ustadz. Izin, Ustaz. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jamaah yang ada di studio, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala khilaf dan dosa yang telah kita lakukan. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melalui wasilah zikir kita beristighfar, mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga silaturahmi bisa terjaga di antara kita semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an, Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa wafiqna amalan salihan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah di tempat ini. Mohon ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala khilaf kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami untuk selalu senantiasa menjaga silaturahmi di antara kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah minal khataya. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر ولك المن كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا
ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tentunya kepada kedua narasumber kita yaitu Dr. Saiful Bahri MA dan juga terima kasih pada Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA atas ilmunya hari ini dengan tema The Power of Silaturahmi. Terima kasih juga kepada Ustadz Mahfuzul Luluki. Terima kasih kepada Raudhah Voice dan jamaah yang ada di studio yaitu Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa UIN Jakarta. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapat. Tentunya siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka jaga silaturahminya. Dan tentunya dengan kita menjaga silaturahmi, jaga silaturahmi dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, insya Allah silaturahmi kita akan terjaga. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.